Shalom semuanya. Ya, saya bersuka cita bisa kembali ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar untuk saya, untuk kita semua. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, bagi yang belum kenal, walaupun saya sudah berapa kali di sini, nama saya adalah Yakub Trihandoko, biasa dipanggil Pak YTH gitu. Yakub Trihandoko, jadi saya suka singkatannya karena anak-anak milenial yang memberikan singkatan semacam itu. Saya suka dengan YTH karena ada pendeta lain yang sukses tapi saya paling terhormat. Karena singkatannya YTH kan ya gitu. Bersyukur ada di tempat ini sekali lagi dan terima kasih untuk kepercayaannya ada mengundang saya di tempat ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu teks firman Tuhan yang menjadi favorit semua orang Kristen dan saya percaya teks ini sering kita dengarkan ribuan kali selama kita jadi orang Kristen. Hari ini kita akan belajar dari silsilah. Tentu saja kita jarang mendengarkan khotbah dari silsilah. Berapa banyak di antara kita yang sudah jadi Kristen sampai sekarang mendengarkan khotbah dari silsilah? Sangat jarang sekali. Berapa banyak di antara kita yang waktu baca Alkitab ketemu silsilah, terus kita bilang, permisi ya saya lompat duluan gitu. Berapa banyak yang ketemu silsilah rasanya kayak apa perlu dibaca sih nama-nama ini? Karena saya tahu kita tidak terlalu suka silsilah. Nah, untuk membuktikannya mari coba kita adakan sedikit kuis ya. Nanti yang menang nanti akan dapat hadiah dari yang nggak bisa jawab. Oke. Siap ya? Siapa di sini yang hafal nama kakek nenek Mak Engkong? Nama kakek nenek Mak Engkong masih hafal ya? Lengkap atau hanya sepanggilan? Panggilan, wah dia yang lengkap luar biasa. Nah, pertanyaan saya bukan itu, pertanyaan saya satu lagi. Yaitu siapa, tapi terima kasih ya ada dua orang loh ya yang hafal. Siapa yang kenal nama kakek nenek buyut, Mak Coh dan Kong Coh? Udah, keren ya. Kita mulai mikir-mikir ya, kakek buyut, nenek buyut siapa ya? Kalau kakek nenek masih lumayan ya, kita masih bisa. Saya juga masih tahu tuh nama mak saya siapa, saya masih tahu. Begitu ditanya, Maco, waduh Maco namanya siapa ya? Dan anak-anak muda sekarang susah sekali disuruh menghafal. Saya ini orang Tionghoa, istri saya Tionghoa tapi beda suku. Gitu. Ketika ada acara besar, lalu kan biasa anak-anak saya diperkenalkan kan. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Karena saya dengan istri itu beda suku walaupun sama-sama Tionghoa. Maka beberapa panggilannya itu membingungkan anak-anak saya. Misalnya ya, kalau di keluarga istri saya manggil ku itu berarti perempuan. Kuku itu perempuan. Di keluarga saya ku itu laki. Engku. Benar ya, adiknya papa tapi laki, engku. Ini adiknya papa perempuan, kuku gitu kan ya. Misalnya Su gitu, Su itu beda lagi. Su itu kalau di keluarga istri saya, Su itu ya adik tapi yang laki kan gitu kan. Jadi dikenalin, kamu kalau manggil dia ini, kalau manggil ini, kalau manggil ini. Oke. Setelah itu semua dipanggil om, tante, semuanya om, tante gitu aja gitu. Kenapa? Karena ngafalkan urutannya itu susah setengah mati. Apalagi kalau keluarganya gede banget, panjang gitu kan. Seperti keluarga mama saya. Satu keluarga itu 18, mama saya itu kurang lebih nomornya itu 14-an gitu. Jadi keponakan saya itu lebih tua dari saya. Keponakan saya lebih tua dari saya, terus dia punya anak. Nah saya waktu masih kuliah, nginep di rumahnya dia, main sama anaknya. Anaknya manggil saya engkoh, ngerti enggak? Padahal papanya manggil saya engku kan gitu. Ini manggilnya engkau. Papanya pulang dimarahi gak karu-karuan sama papanya kan. Dianggap kurang ajar. Saya beritahu enggak apa-apa. Karena anak muda apalagi masih kecil susah untuk ngafal ini itu. Kita ini bukan orang yang suka silsilah. Tapi bagi orang Yahudi silsilah itu sangat penting. Dan ada banyak silsilah di dalam Alkitab. Hari ini kita hanya fokus pada satu silsilah yang ada di dalam Lukas pasal yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita, Lukas pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat 23 sampai 38. Lukas pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun
Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, muncul lagi Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, ini orang Jawa, anak Kosam, ini orang Tionghoa, Koko soalnya, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, walaupun manusia, bukan ikan. Anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin. Saya nggak tahu akunnya apa, tapi dia anak Admin. Anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Isa, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon. Salmon keluar lagi. Anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, melebu salah. Adiknya namanya itu ya, Metusalah, melebu salah. Anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, sekarang mari kita hafalkan ya. Dari Adam turun sampai Abraham, yuk. Oke, luar biasa ya. Kita tadi baca aja bingung, apanya yang perlu dipelajari dari nama-nama ini. Kita lebih sulit menghafal nama nenek moyang kita daripada menghafal nama mantan-mantan kita. Yang setuju katakan amin. Amin tapi nggak berani noleh samping. Amin tapi nggak berani noleh samping. Nah, kita akan belajar begini. Silsilah itu beda dengan daftar keturunan. Silsilah dengan daftar keturunan itu beda. Namanya daftar keturunan itu berarti semacam di dinas kependudukan. Nah, kalau di dinas kependudukan itu berarti lengkap dia. Satu ini punya anak siapa, punya anak siapa, punya anak siapa. Terus kalau satu orang punya anak lima-limanya disebut. Nanti masing-masing anak ini punya anak lagi, semuanya disebut. Itu namanya daftar keturunan di dinas kependudukan kuno. Dan bagi orang Yahudi itu penting. Makanya orang-orang Yahudi walaupun punya anak di tempat manapun, mereka akan upayakan pulang ke kampung halamannya untuk apa coba? Mencantumkan nama anak-anaknya itu. Supaya nanti yang lain itu bisa mendapatkan daftar keturunan yang lengkap. Tapi silsilah beda. Silsilah itu berarti selektif. Silsilah itu ditulis dengan maksud tertentu. Sehingga tidak selalu ini ayah, ini anak. Kadang ini ayah langsung cucu. Jadi kalau kita membaca silsilah Alkitab, ada yang berbeda-beda. Loh, di Kejadian 4, 5, Tawarik, Bilangan, dengan sini kok beda? Nggak usah bingung. Kenapa? Karena semua silsilah selalu selektif. Beberapa orang yang dianggap tidak relevan, tidak penting untuk tujuan silsilahnya, nama-namanya tidak disebutkan. Karena memang tidak seberapa penting. Contohnya misalnya gini, saudara ketemu sama orang lain, terus cerita, loh anakku juga loh kuliah di sana. Oh ya anakku juga kuliah di situ. Sudah, ceritanya tentang anak kita yang kuliah di situ saja. Nggak usah diceritakan, oh anak saya itu punya 5 adik dan punya 3 kakak. 3 kakaknya kuliahnya di mana-mana, adiknya di mana-mana. Nggak perlu sih. Karena sedang membicarakan kuliah yang di situ kan. Kalau sedang kuliah di sana, berarti anak yang tidak kuliah di sana tidak perlu disebutkan. Ngerti nggak Mas? Jadi misalnya ya bincang-bincang, anakku kuliah di Amerika loh. Oh ya, anakku juga di Amerika. Udah, anak kita yang kuliah di Pacitan lah, di Wonogiri lah, di mana-mana nggak usah disebutkan ya. Minta maaf ya yang dari Jawa Tengah, saya juga Jawa Tengah, gitu kan. Nah, bukan berarti ada maksud apa-apa, tapi memang nggak cocok. Makanya selektif. Ketika kita membaca silsilah ada beda nama, nggak usah kaget-kaget. Itu biasa karena selektif. Karena selektif beberapa nama memang sengaja tidak disebutkan. Apalagi kalau satu orang punya beberapa nama.
Wajar banget, satu orang punya beberapa nama. Bahkan satu nama dipakai beberapa orang di generasi yang beda. Tadi kita sudah lihat ya, contohnya apa? Salmon, kan? Salmon itu muncul di beberapa generasi. Ya memang kalau misalnya nama gini lah, nenek moyang kita kalau kita orang Jawa, kemungkinan ada nama Joko muncul di beberapa generasi. Itu gede banget, bener gak sih? Karena itu nama favorit. Jadi nggak usah bingung kalau membaca Matius kok namanya beda dengan Lukas ya silsilahnya. Itu kalau bingungnya sekarang telat dan tidak perlu bingungnya karena memang masing-masing silsilah ditulis dengan tujuan yang berbeda. Nah, sekarang kita perlu tahu mengapa Lukas mencantumkan di sini. Mengapa Lukas membuat silsilah di sini? Nah, mari coba kita lihat silsilahnya lebih dulu. Kalau kita melihat silsilahnya itu beda dengan silsilah pada umumnya. Silsilah pada umumnya itu biasa dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ini memperanakkan ini, melahirkan ini, memperanakkan ini, melahirkan ini. Jadi yang tua turun sampai kepada yang muda. Di Lukas ceritanya berbeda. Dimulai dari yang paling muda yaitu Yesus. Yesus anak Yusuf, anak ini sampai akhirnya anak Adam. Dan yang menarik menurut saya adalah memang disengaja pakai kata anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, sampai akhirnya anak Adam dan ditutup dengan apa? Adam itu anak Allah. Seharusnya berhentinya di mana? Di Adam aja dong. Enggak perlu diberi keterangan bahwa Adam ini anak Allah, enggak perlu. Titik aja sudah cukup karena Adam orang pertama kan? Kenapa perlu dikasih koma? Adamnya dikasih keterangan anak Allah. Karena tujuannya adalah Lukas sedang membandingkan dua macam anak Allah dalam tanda kutip. Sebelum kita melihat detail silsilahnya, kita perlu tahu dulu bahwa silsilah ini diletakkan oleh Lukas tepat setelah Yesus dibaptis dan sebelum Yesus dicobai. Saya ulang sekali lagi. Diletakkannya tepat setelah Yesus dibaptis, sebelum Yesus dicobai. Dan ini unik, hanya ada di Lukas. Kalau kita melihat Injil Matius dan Injil Markus, maka urutannya setelah Yesus dibaptis langsung dicobai. Tidak ada silsilah di tengah-tengahnya. Tapi Lukas sengaja meletakkan silsilahnya di tengah-tengah dua peristiwa itu. Harusnya kalau saudara meletakkan silsilah di fase hidup Yesus yang mana? Kalau misalnya nih, oh ini Yesus, silsilahnya Yesus begini, kira-kira saudara akan taruh di mana? Pertama, tepat sekali, sama seperti Matius ya. Matius itu begitu buka Injilnya, silsilah Yesus. Lalu kisah kelahirannya, pas atau enggak? Pas banget. Lukas itu tidak. Lukas sengaja menaruh silsilah di antara baptisan dan pencobaan. Dan ini memang ada maksudnya. Coba kita lihat peristiwa baptisannya. Satu ayat di atasnya bunyinya seperti ini pada waktu Yesus dibaptis. Ada kalimat begini, ayat yang ke-22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus itu dibaptisan, diperkenalkan sebagai anak Allah. Lalu ada silsilah, Yesus anak ini sampai ujungnya Adam, anak Allah. Berarti sama-sama anak Allah ya. Supaya lebih yakin lagi, coba kita baca pasal yang keempat ya. Tadi kan pasal 3 ayat 38 itu terakhir ya. Sekarang kita lihat pasal yang keempatnya ada apa. Yesus dicobai dan iblis berkata begini ayat 3. Lalu berkatalah iblis, pasal 4 ayat 3, berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kira-kira iblis tahu nggak kalau Yesus itu anak Allah? Waktu peristiwa baptisan iblis hadir nggak? Hadir walaupun dia nggak daftar. Dia hadir masih lihat. Berarti iblis ini tahu kalau Yesus itu anak Allah. Makanya pada waktu dia mencobai Yesus, dia berkata begini, jika engkau anak Allah, beberapa versi bahasa Inggris menerjemahkannya lebih tepat. Karena engkau anak Allah. Bukan iblisnya meragukan, justru iblisnya itu mengkonfirmasi dia.
Justru karena engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Berarti Yesus ini ditampilkan sebagai anak Allah, dikontraskan dengan Adam sebagai anak Allah. Tapi Adam itu anak Allah yang gagal. Karena waktu Adam dicobai, Adam gagal. Yesus dicobai, berhasil. Dan coba perhatikan ya. Waktu Adam dicobai, dikasih tawaran apa? Makan apa? Makanan toh. Dicobainya pertama itu makanan. Dan Yesus itu dicobai 3 kali. Yang pertama apa? Makanan. Batu jadi roti. Sama-sama ini makanan nih. Lalu Adam diberi godaan gini. Kamu makan buah itu berarti makanan. Kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi sama seperti Allah. Enggak perlu diatur Allah kamu. Kamu sama seperti Allah. Tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Yesus dicobai iblis gini. Kamu kan anak Allah. Ngapain ngikuti rencananya bapakmu? Ubah aja batu jadi roti. Wong kamu anak Allah kok. Godaannya sama loh. Godaannya adalah menjadi seperti Allah. Enggak perlu Allah. Godaannya sama. Makanan. Tapi kita bisa lihat ya. Adam anak Allah yang gagal. Yesus anak Allah yang berhasil. Bukan cuma berhasil. Adam itu digoda sekali. Langsung jatuh dia. Yesus digoda 3 kali. Enggak ada jatuhnya. Menang terus ya. Loh saudara kalau enggak paham ya. Digoda 3 kali itu berat loh saudara. Saya berapa kali diundang makan orang ya. Udah niat diet. Habis makan ditawari, Pak makan yuk. Maaf, saya diet. Keluar, gembala sidangnya datang. Gak mau makan dah? Ayo makanlah, kita sudah lama gak ketemu nih. Maaf Pak Gembala, saya diet Pak. Gitu. Masuk mobil nih, didatangi majelisnya. Pak Yakub serius gak mau makan. Enak loh Pak, kesukaannya Pak Yakub ini Pak. Makhluk Tuhan paling seksi, babi Pak. Setelah dicobai ketiga kali saya cuma bisa berdoa. Ya Bapak kehendakmu yang jadi. Soalnya saya sudah berdoa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku kan gitu. 3 kali ya kehendakmu yang jadilah gitu kan. Adam itu dicobai sekali langsung keok. Yesus dicobai 3 kali nggak keok, nggak ada kalahnya. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Dia memberikan hidup yang sempurna untuk Allah. Dan bedanya begini, luar biasanya. Luar biasanya adalah begini, karena Adam gagal, kegagalan Adam ini diwariskan kepada semua umat manusia. Jadi kita ini punya natur yang berdosa, kita punya status yang berdosa. Jadi kita ini berdosa karena kita berdosa. Jadi kita ini melakukan dosa karena kita berdosa. Natur kita ini rusak sudah oleh dosa. Maka apapun yang Tuhan taruh di tangan kita yang baik bisa jadi berdosa di tangan kita. Contoh, Tuhan kasih kita seks. Seks itu kudus enggak? Kudus dong Tuhan sendiri yang kasih kok. Tapi di tangan manusia. Iya, jadi berdosa kan? Free sex, homoseksual dan seterusnya. Sekarang coba, uang. Jangan bilang uang itu jahat. Karena Yesus enggak pernah bilang uang itu akar kejahatan. Enggak pernah, Yesus enggak pernah bilang gitu. Akar segala kejahatan bukan uang. Apa? Cinta uang. Iya kan? Uang itu baik. Berkat Tuhan. Tapi lama-lama berkat Tuhan jadi Tuhan. Memang manusia itu aneh. Adam dulu dijadikan gambar Allah. Enggak terima dia. Maunya jadi Allah. Kita dikasih berkat Tuhan. Ngubah berkat Tuhan jadi Tuhan. Kalau Timothy Keller mengatakan penyembahan berhala itu sebetulnya adalah kita mengubah good things menjadi ultimate things. Hal-hal yang baik kita ubah jadi hal-hal yang ultimat, yang paling tinggi. Keluarga itu baik. Tapi berapa banyak keluarga yang jadi berhala? Kesuksesan baik enggak? Baik. Berapa banyak orang yang akhirnya mengejar kesuksesan. Mengambil jalan pintas. Mengorbankan integritas. Berarti kesuksesan sudah dijadikan berhala. Natur kita ini berdosa, maka kita harus hati-hati. Natur kita berdosa. Setiap kita itu tidak tahan dengan dosa.
Kita harus hati-hati, jangan sok kuat. Makanya kita perlu bersandar terus pada firman Tuhan, pada bimbingan Roh Kudus di dalam hidup kita, pada anugerah Tuhan yang menopang kita. Kita ini bisa tidak berdosa karena Tuhan yang menopang kita. Bukan karena kita yang kuat. Gravitasi dosa, wah istilah anak-anak muda sekarang gitu kan ya. Wah cintamu tuh kayak gravitasi. The gravity of your love gitu kan. Belum nikah ya kan. Setelah nikah baru tahu ya kan gravitasi apa. Gitu kan. Adam gagal diwariskan kepada semua keturunannya. Yesus berhasil dan itu diwariskan kepada semua orang yang percaya kepada dia. Makanya kita dibenarkan karena iman kepada Yesus yang benar gitu. Kita dikuduskan karena hidup Yesus kudus di kayu salib untuk kita. Nah sekarang yang akan kita pelajari begini. Kalau memang Lukas menampilkan melalui silsilahnya ini, Yesus sebagai anak Allah yang berhasil. Bukan seperti Adam. Karena Yesus kan memang bukan ciptaan. Adam ini ciptaan terbatas. Yesus tidak terbatas. Yesus berhasil, Adam gagal. Apa yang kita bisa pelajari tentang Allah? Kita belajar dua hal penting dari silsilah ini. Yang pertama saudara, kita belajar Allah itu setia. Allah itu setia. Dia setia kepada rencananya. Dari awal Allah itu punya rencana bahwa Adam dan Hawa diciptakan sebagai gambar Allah yang akan apa? Menguasai bumi ini. Sehingga di bumi ini akan ada nilai-nilai kerajaan Allah. Akan ada nilai-nilai Injil, keadilan, belas kasihan. Semua yang baik seharusnya ada di muka bumi ini. Tapi kenyataannya Adam dan Hawa gagal. Lalu di muka bumi ada ketidakadilan, kejahatan, penderitaan. Semua yang bukan direncanakan oleh Allah. Tapi Allah itu setia kepada janjinya. Maka dia menghadirkan anaknya sendiri Yesus Kristus. Sebagai Adam yang baru. Sebagai Adam yang terakhir. Sehingga nanti dosa pelan-pelan dibereskan. Sampai akhirnya kita mendapati langit dan bumi yang baru. Sekarang Tuhan membereskan dulu nih kuasa dosa dalam hidup kita. Dibereskan sama Tuhan. Sudah dihancurkan oleh korban Kristus yang sempurna di kayu salib. Yang pertama yang percaya katakan amin. Amin. Kuasa dosa dalam hidup kita sudah dikalahkan melalui kematian Yesus yang sempurna. Dan upah dosa yaitu maut, kematian. Sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong melalui kebangkitannya. Kuasa dosa dihancurkan. Dan upah dosa dikalahkan oleh Kristus. Tapi di dunia ini masih ada enggak dosa? Masih ada akibat dosa enggak? Masih. Tapi nanti Tuhan akan menghadirkan langit dan bumi yang baru. Disitulah rencana Tuhan dari awal itu enggak pernah gagal. Tuhan setia kepada rencananya. Dan kalau kita melihat silsilah tadi saudara, ada beberapa kisah yang kita ini kalau nonton filmnya, kita itu bisa ketar-ketir loh. Kalau kita nggak baca seluruh Alkitab, kita seumpama penonton yang baru menonton dramanya, filmnya, kita bisa ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Karena beberapa kali janji Tuhan hampir gagal. Tapi Tuhan nggak pernah membiarkan janjinya gagal. Nggak percaya? Coba saya ceritakan pelan-pelan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu menghukum ular sambil memberi janji kepada manusia. Tuhan berkata begini kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Itu janji Tuhan di Kejadian 3. Terus di Kejadian pasal yang keempat, kita mendapati Adam Hawa punya 2 keturunan. 1 Kain, 1 Habel. Kain itu adalah keturunan ular. Habel ini keturunan perempuan. Kok saya tahu Kain ini keturunan ular? Maksudnya bukan ular punya telur meletus gitu, telurnya pecah jadi keluarnya Kain. Bukan. Kain ini mewakili keturunan-keturunan yang tidak mencintai Tuhan. Keturunan-keturunan yang melawan Tuhan. Kok saya tahu? Ya karena di surat 1 Yohanes disebutkan gitu. Di surat 1 Yohanes dikatakan, mengapa Kain membunuh adiknya? Jawabannya, karena perbuatan-perbuatan Kain jahat. Jadi jangan pikir kejahatan pertama Kain itu bunuh adiknya. Salah, tetot, salah. Justru mengapa dia membunuh adiknya?
Karena perbuatan-perbuatan Kain jahat. Membunuh adiknya itu hanya salah satu aja tindakannya yang jahat dari sekian banyak. Lalu 1 Yohanes juga menjelaskan, mengapa dia perbuatan-perbuatannya jahat? Karena dia lahir dari si jahat. Bukan berarti dia anak biologis dari ular, bukan. Tapi ketika Adam dan Hawa punya 2 anak, 1 sudah dikuasai dulu oleh iblis, yaitu Kain. 1 Habel, ini keturunan yang benar. Lalu Kain membunuh Habel. Janji Tuhan bagaimana? Apakah gagal? Tidak. Tuhan memberikan Set kepada Adam dan Hawa. Dan menariknya nanti pulang rumah ya. Makanya kalau baca Alkitab itu pelan-pelan. Jangan kayak kejar setoran. Sehari harus 3 pasal. Wah, berapa kali tuh orang Kristen menyombongkan diri di depan saya. Pak Yakub baca Kejadian sampai Wahyu bolak-balik udah puluhan kali. Berapa kali Pak? Saya udah lebih dari 50 kali. Saya tanya ayat ini ada di mana? Oh, saya nggak tahu. Ayat ini maksudnya apa? Saya nggak tahu. Terus untuk apa kamu bolak-balik terus? Ngerti maksud saya? Baca itu jangan 1 hari 3 pasal. Salah itu menurut saya. Baca itu 1 pasal 3 kali. Supaya paham. Tapi kalau kita baru jadi orang Kristen, saya sarankan bacanya cepat memang. Kalau jadi orang Kristen ya, 1 hari 3 pasal nggak apa-apa. Sekali, pulang pergi. Setelah itu, ya jangan gitu lagi dong. Setelah itu baca 1 pasal 3 kali. Dan pada waktu baca dipikir pelan-pelan, digarisin gitu. Jadi kalau nggak mau Alkitabnya coret-coret, berarti pinjam Alkitabnya orang, dicoret-coret ya. Kalau baca itu pelan-pelan supaya ngerti. Nah nanti pulang rumah, baca Kejadian 4, di akhir Kejadian 4 Tuhan memberikan Set. Pada waktu Tuhan memberi Set, Hawa berkata begini, Tuhan telah memberikan aku keturunan. Kata yang dipakai keturunan. Sebagai pengganti Habel. Padahal kalau kita lihat di pasal 4 di atasnya, Habel mati, Kain diusir Tuhan. Harusnya pengganti siapa? Harusnya pengganti dua-duanya dong. Mau gak punya anak lagi kok. Habel mati, Kain diusir oleh Tuhan kok. Adam dan Hawa sendirian berdua punya anak. Harusnya sebagai pengganti Kain dan Habel. Enggak. Penggantinya cuma Habel saja. Kenapa? Karena Habel itu simbol orang benar. Set orang benar. Enos orang benar. Kelihatannya janji Tuhan dalam masalah nih. Tapi Tuhan intervensi loh. Enggak pernah gagal loh. Mau contoh lain lagi. Di situ disebutkan Peres. Anak Yehuda. Tahu Yehuda dapat Peres dari siapa? Yehuda itu berjinah dengan menantunya sendiri. Yehuda punya anak lagi beberapa. Yang paling atas, paling tua. Nikah sama Tamar ini. Mati. Yang kedua, enggak mau. Kenapa? Karena dia pikir gini. Nah ini saya kasih tahu dulu ya. Jadi di dalam budaya Yahudi, di dalam Alkitab, itu ada namanya pernikahan levirat gitu. Levirat itu kalau sampai yang laki paling tua nikah, terus dia mati sebelum punya anak. Adik laki-lakinya harus mengambil istri janda dari kakaknya. Supaya nanti kalau punya keturunan, keturunannya dianggap keturunan kakaknya. Ngerti ya maksudnya? Saya itu bisa bayangkan ya. Tiap kali kakak tertua kalau mau milih cewek, mesti rundingan dulu sama adik-adiknya laki-laki di bawahnya. Jangan sampai amsyong kalau ada apa-apa ya kan. Nggak cocok, nggak sesuai spek kan gitu. Nah, jadi anak laki pertama mati. Anak yang kedua nggak mau kasih keturunan untuk kakaknya dia. Lalu Tuhan hukum dia karena jahat. Ya udah mikir, ini anak ketiga dikasih, mati juga pasti. Akhirnya dia mikir, udahlah kamu pulang ke rumah orang tuamu, anakku ini masih kecil. Nanti kalau sudah gede, tak kasihkan kamu. Tapi Tamar tahu, anaknya udah gede nih. Anaknya ya udah adik iparnya kan, udah gede, nggak dikasih-kasih ke dia. Yang dilakukan Tamar apa? Di pinggir jalan berpakaian seperti pelacur. Yehuda akhirnya bersetubuh dengan menantunya yang dia nggak tahu kalau itu menantunya. Dia pikir pelacur. Lalu Yehuda pada waktu berzina, dia meninggalkan tongkatnya. Kalau sekarang kan meninggalkan KTP ya. Pas nggak ada duit, ninggalinnya KTP ya. Kalau di warung, di mana-mana, ini dia ninggalinnya apa? Tongkatnya, gitu kan.
Jadi pada waktu hamil, ketahuanlah siapa yang punya tongkat itu. Yaitu Yehuda. Kacau banget sih. Keluarga yang broken home penuh dengan masalah ini. Ternyata Tuhan bisa pakai loh. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Tambah satu nama lagi ya. Sebab kalau saya bahas semuanya, kita selesai jam 12 malam nih, sungguhan. Ada banyak nama yang menarik untuk dibahas. Tapi coba kita bahas. Ada yang namanya Ruth di situ. Boas. Ya, ada yang namanya Boas di situ. Anak Boas gitu. Boas itu suami dari Ruth kan. Ada tadi tuh, anak Boas, anak Isai, anak Boas. Tahu nggak ceritanya Ruth itu seperti apa? Naomi, ingat ya. Sama suaminya, sama dua anaknya laki-laki. Akhirnya merantau. Siapa tahu dengan merantau hidupnya lebih baik. Tapi ternyata setelah dia merantau, suaminya mati, dua anaknya laki-laki mati. Menantu perempuannya satu meninggalkan dia. Cuma satu perempuan dari Moab ini, menantunya dia namanya Ruth, ikut pulang sama dia. Pada waktu Naomi pulang, saya nggak bisa bayangkan apa kata orang tentang Naomi ini. Karena saya tahu ya, orang-orang yang merantau sampai ke Jawa untuk kuliah, untuk kerja. Mereka itu kalau gagal kuliah, diomongin orang tuanya, jangan balik kamu. Bikin malu orang tua. Bahkan ada beberapa diomongin, kalau kamu balik, papa bunuh kamu. Karena kamu aib untuk kampung sini. Jadi nggak boleh gagal. Bayangkan ya, Naomi pergi semua dengan sejuta harapan. Balik kehilangan semua. 3 laki-laki dalam hidupnya dia hilang. Diganti 1 perempuan. Bukan orang Israel lagi, orang Moab lagi kan gitu. Wah, ini keluarga yang nggak ada masa depan. Ini keluarga yang kacau balau luar biasa. Tapi Tuhan pakai Boas loh. Ketika janji Tuhan hampir gagal, Tuhan itu selalu tidak mau janjinya gagal. Tuhan itu setia, saudara. Di tengah situasi apapun, di tengah kesalahan kita, mungkin Naomi berkata, coba kalau aku gak merantau, coba kalau aku gak begini. Ada berapa banyak di antara kita yang terikat oleh masa lalu, yang selalu berkata, coba kalau aku gak memilih dia, coba kalau aku dulu gak begini, coba kalau aku dulu gak begini. Berapa banyak di antara kita yang masih hidup dengan masa lalu kita. Saya ketemu beberapa orang, termasuk beberapa itu hamba Tuhan, saudara. Ada satu hamba Tuhan yang saya kenal, sampai sekarang dia nggak bisa mengampuni dirinya, saudara. Kenapa? Karena dia mengizinkan anaknya pesta setelah lulus SMA. Mau pergi keluar kota bareng teman-teman gitu loh, saudara. Dia izinkan. Akhirnya kecelakaan dan anaknya meninggal dunia. Dia susah mengampuni dirinya. Tiap kali saya ketemu dia bicara apa, selalu dia kaitkan sama anaknya terus. Selalu dia kaitkan sama anaknya. Saya berjumpa dengan satu keluarga yang selalu menyalahkan papahnya terus. Selalu ngomong gini, coba kalau papa dulu gak begini. Coba kalau papa dulu dengerin mama. Ada istri yang berkata, coba kalau aku merawat suamiku lebih baik. Mungkin dia masih hidup sampai sekarang. Masih banyak orang yang hidup dengan kesalahannya. Hidup dikuasai oleh masa lalunya. Sehingga dia gak punya masa depan. Padahal kita lihat di dalam silsilah tadi. Ada banyak orang yang hidupnya berantakan. Ada banyak orang yang keluarganya broken home. Ada banyak orang yang hopeless. Tapi Tuhan tetap pakai. Karena Tuhan kita setia. Dia setia kepada rencananya dia. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan setia kepada rencananya. Tuhan gak pernah gagal. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Bukan cuma Tuhan setia kepada janjinya. Tapi Tuhan juga tidak pernah gagal di dalam prosesnya. Tuhan tidak pernah gagal di dalam mencapai tujuannya, enggak pernah gagal. Tuhan itu bukan cuma sabar, enggak pernah gagal. Yang kedua ya, Tuhan itu sabar sih, saudara. Jadi bukan cuma Tuhan itu enggak pernah gagal, Tuhan itu setia. Tapi yang kedua, Tuhan itu sabar. Dia sabar dengan prosesnya. Coba bayangin ya, ada berapa generasi tadi yang kita baca? Anak ini, panjang banget ya. Tuhan bisa nggak sih Adam Hawa jatuh dalam dosa, anak pertamanya Yesus. Anak pertamanya langsung Yesus begitu kan ya. Roh Kudus langsung bekerja dalam diri Hawa gitu. Kan kita kepengennya itu semuanya serba cepat sih. Enggak loh. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik loh. Ya terus gitu aja nggak apa-apa.
Begitu waktunya tiba, Galatia 4 ayat yang keempat, setelah tiba waktunya, Allah mengutus anaknya di dalam daging untuk menyelamatkan kita. Dan bukan cuma melalui lintas generasi. Coba saudara baca ayat 23-nya ya, menarik sekali saudara. Yesus mulai pelayanan disebutkan umur berapa? Umur berapa? Kira-kira umur 30 tahun, ayat 23. Yesus mulai pelayanan, itu pasal 3 ya. Kalau nanti pulang rumah baca pasal 2, kita akan menemukan umur 12. Yesus itu bertanya jawab dengan ahli Taurat, dengan tokoh-tokoh agama. Dan semuanya mengakui Yesus ini lebih pintar dari semuanya. Mereka takjub, umur 12 tahun kok bisa sepintar itu. Nah coba pikir ya, seandainya saudara jadi orang tua Yesus. Saudara itu akan tahan Yesus, pelayanan sampai umur 30, atau langsung dipromosikan. Pengkhotbah anak-anak paling jenius di dunia. Ayo. Ini benar gak sih? 12 tahun loh sudah bisa loh Yesus khotbah. Udah pintar diakui. Tapi dia tetap dalam asuhan keluarganya. Sampai umur 30-an baru dia pelayanan. Secara memang orang Yahudi umur 30 pelayanan. Tapi mungkin Yesus berkata begini, ngapain aku nunggu 30 tahun, sekarang aku sudah siap. Tapi tetap, sabar. Sabar. Semua ada waktunya. Walaupun Yesus umur 12 tahun sudah siap pelayanan, sabar, belum waktunya. Kita ini kadang-kadang gak sabar, saudara. Saya dulu waktu sekolah Alkitab pertama S1, teman saya beberapa bilang gini, ngapain kamu sekolah, ngapain kita sekolah? Ladang sudah menguning, ayo keluar, pelayanan aja. Ngapain kita sekolah katanya, pelayanan ladang sudah menguning, dia bilang gitu. Nanti sebentar lagi busuk kalau kita nggak manen gitu kan. Terus saya bilang, enggak sih, aku lebih milih disiapkan sekarang, supaya nanti ke depan aku bisa menuai lebih banyak. Daripada aku cepat-cepat melayani sekarang, tapi tuaiannya sedikit. Dan teman saya nggak sabar, enggak lah, pelayanan yang penting, lalu keluar dari pelayanan. Sampai sekarang, keluar dari pelayanan, ngerti gak sih? Yang cepat-cepat masuk pelayanan biasanya cepat keluar dari pelayanan. Kenapa? You cannot give what you don't have. Saudara nggak bisa memberi apa yang saudara nggak miliki. Kalau saudara nggak pernah ditempa dengan baik, bagaimana saudara bisa menempa orang lain, dipakai Tuhan untuk menempa orang lain? Nggak bisa. Saya bersyukur pada akhirnya saya bertahan sampai saya lulus dengan semua susah payahnya di sana ya. Saya nggak pernah punya kepersoalan akademis, tapi persoalan aturan, saya paling bermasalah. Saudara. Saya ini bukan yang paling nakal, sebab yang paling nakal mesti sudah dikeluarkan. Tapi di antara semua yang lulus, saya paling nakal. Saya dikeluarkan dari kelas itu 5 kali. Saudara. 3 di antaranya dosen yang paling sabar. Loh, hebat toh. Prestasi saya itu gitu, sampai dosen yang katanya paling sabar, mengeluarkan saya dari kelas. Makanya saya kasih tahu teman saya, penilaianmu salah, dia nggak sabar berarti. Kenapa masih mengeluarkan saya? Saya dikeluarkan 5 kali dari kelas, saudara. Saya ini berkelahi sama kakak kelas saya, sampai dipisah orang mau berkelahi sama dosen saya. Dipisah sungguhan, saya sudah lompat gitu, dipisah. Maka kemarin waktu reuni ada dosen saya ngomong, ingat nggak Pak, kita mau berkelahi waktu itu dipisah banyak orang. Saya nyesel, sampai sekarang saya penasaran Pak, bagaimana rasanya mukul dosen. Saya diskorsing 1 tahun gak boleh keluar dari asrama saudara, karena banyak pelanggaran. Tapi saya bersyukur ya, lebih baik saya gagalnya di situ daripada saya gagalnya di tempat pelayanan. Saya bersyukur. Tuhan itu sabar saudara. Dia tuh gak buru-buru. Berapa tahun terakhir ini saya membayangkan kejadian pasal pertama, waktu Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan itu waktu menciptakan dunianya masih kacau. Belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Manusianya gak bisa tinggal. Tuhan itu butuh 6 hari. Padahal Tuhan itu gak mungkin butuh apa-apa kan. Kalau dia butuh berarti kan dia ada kekurangan dong. Enggak dong. Tuhan kalau menciptakan bumi dalam 1 hari bisa gak? Bisa, tapi dia ciptakannya dengan proses 6 hari. Dan yang lebih menarik waktu saya baca kejadian 1 apa? Pada waktu hari pertama Tuhan menciptakan terang. Kan masih ada samudra raya ini. Buminya masih belum berbentuk dan kosong. Tuhan bilang apa ketika melihat terang? Baik. Nanti ada perubahan dikit lagi. Tuhan bilang apa?
baik, baik, baik. Sampai terakhir, sangat baik. Beda tau dengan kita? Kita ada perubahan dikit, ya not bad. Baik, bukan not bad. Nanti ada perubahan lagi, ya lumayan. Tuhan gak ngomong lumayan loh. Tuhan ketika menciptakan proses by proses, step by step, Tuhan cuma ada 2 kategori. Baik, terakhir sangat baik. Gak ada not bad, lumayan, baik, gak ada. Kenapa kita susah bersyukur? Karena kita gak sabar dengan prosesnya. Kita gak menikmati prosesnya bersama dengan Tuhan. Kita selalu membandingkan dengan hasilnya terus. Makanya ketika Tuhan melakukan sesuatu, mata kita tertutup. Kita gak bisa thankful sama Tuhan. Gak bisa. Karena kita selalu merasa masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Nanti dilihat aja. Suami istri bertengkar. Suaminya sudah saya kasih tahu. Kan kamu biasanya kalau marah, kamu lempar-lempar barang. Sekarang jangan. Udah kalau marah pegang tangan gini aja. Tempelkan di tembok, udah beres. Istrinya ditanya, lumayan ya sudah gak ngelempar-lempar barang. Lumayan apa? Masih marah saja gitu. Terus kamu berharap apa? Kamu berharap waktu kamu cari masalah dengan suamimu senyum. Terima kasih, engkau sudah dipakai Tuhan, mengajar saya untuk sabar gitu. Enggak sih. Semua orang ada prosesnya. Tapi kita seringkali nggak celebrate small thing dalam hidup kita. Itu sebabnya kita nggak pernah bisa bersyukur. Bersyukur. Tuhan itu sabar dengan proses ya. Tuhan tahu dunianya rusak. Tapi Tuhan menanti sekian generasi. Tuhan baru bertindak. Mungkin sekarang kita berkata Tuhan lama banget ya. Kelihatannya Tuhan itu lambat. Tapi Tuhan nggak pernah terlambat. Kita aja yang terlalu mau cepat-cepat. Berapa waktu lalu saya bincang-bincang dengan anak muda, saudara, yang bertalenta sekali hatinya untuk Tuhan. Mau melakukan apapun di dalam pelayanan. Saya ngomong sama dia gini, mungkin ini momennya Tuhan minta kamu to do nothing. Karena ketika dia melakukan banyak hal, gesekan dengan banyak orang juga semakin banyak. Saya ngomong sama dia, mungkin it's time for you to do nothing. Terus saya bilang begini, by doing nothing, mungkin kamu sudah achieving many things. Dengan tidak melakukan apa-apa, mungkin kamu telah mencapai banyak hal. Kenapa? Karena ketika kamu menyerahkan Tuhan aku gak mampu. Dengan semua kemampuanku yang selama ini aku andalkan, aku gak mampu. I will do nothing. Dan engkau akan melihat, you achieve many things. Karena yang doing many things itu bukan kamu. Tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kamu. Saudara kalau kita mau jujur ya, dalam hidup kita itu banyak surprises yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jangan bilang itu semua rencana kita, jangan bilang begitu. Saya pertama kali jadi gembala sidang, saya buatkan visi sebelum saya iyakan panggilan jadi gembala sidang. Tahun 2005 saya jadi gembala sidang part time. Sebelum saya iyakan jadi gembala sidang, saya sudah buatkan visi, saya buatkan target 25 tahun mau seperti apa. Saya terangkan bagaimana nanti mencapai. Padahal jemaat cuma 60 orang. Defisit keuangan lagi. Sampai beberapa orang bilang, dari mana kita bisa capai itu? Tapi jujur ya, kalau gereja kami bisa sampai pada detik ini, saudara, itu banyak surprises along the way. Saya nggak berani bilang, oh karena saya punya target dari awal, saya punya visi yang jelas dari awal. No, break it to you. Enggak. Karena di tengah jalan, strategi saya banyak berubah. Ngerti maksudnya? Tuhan melakukan kejutan-kejutan di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya. Sehingga saya tidak bisa berkata, ya kan, berkembang karena saya. No, nggak ada tempat sama sekali bagi saya untuk mengambil kredit. Karena saya tahu, along the way, saya sering putus asa. Along the way, saya sering mau give up. Along the way, saya sering kali don't know what to do. Tapi saya bersyukur, Allah itu setia, dia gak pernah gagal. Saya bersyukur, Allah itu sabar. Di setiap prosesnya, dia menemani saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan menemani Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Dia setia. Dia tak pernah gagal. Dia setia. Dan dia sabar juga menemani kita terus ya. Jangan khawatir.
Tuhan kok lama sih? Enggak apa-apa dong. Lama tapi ditemani Tuhan kok. Daripada jalan sendiri nanti jatuh-jatuh di sana. Ya kan? Bersama Tuhan aja enggak apa-apa. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang saya sering ulang-ulang. Saya sering mengulang kalimat ini. Kalimatnya bagus banget saudara. Karena saya sendiri yang buat. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Selama kita berjalan bersama Gembala Agung yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Lembah kekelaman menjadi tempat yang aman bagi kita. Di lembah kekelaman bersama Yesus jauh lebih aman daripada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Tetapi tanpa Yesus Gembala kita. Jadi pertanyaannya bukan di mana engkau berada. Pertanyaan adalah dengan siapa engkau berada. Selama engkau berada bersama Yesus Gembala Agung kita, Dia setia untuk kita.